Balik lagi di Breakball, Breaking News of Football. Berita yang akan membahas dunia seputar bola dan sport tentunya. Bersama saya, Elita Rojas yang akan menjadi host pada hari ini. Breakers, semuanya apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Semoga kita dalam keadaan baik-baik aja. Dan semoga kita diberikan kesehatan. Jangan lupa jaga kesehatan ya, Breakers. Kalau kemarin kita membahas yang lebih kontroversial dan agak sedikit lebih kaku, tapi kali ini ada yang spesial plus paket komplit. Ya, semuanya memang di Breakball ini semua episodenya spesial semuanya, tapi kali ini lebih spesial plus paket komplit. Kalau nasi goreng aja bisa ada yang spesial dan plus paket komplit, kenapa kita enggak? Ini dia Breakball, Breaking News of Football. Dari langit kota Manchester yang berwarna biru, Bayern Munchen yang berpesta di kandangnya, serta Inter Milan gagal menang di Anfield, dan Real Madrid yang berhasil comeback di kandangnya sendiri. Untuk hasil pertandingan Liga Eropa dan Liga Indonesia pada minggu ini ada di tayangan berikut. Kita sudah tahu ya, beberapa hari ini ada konflik yang sedang panas-panasnya di tahun 2022. Ya, Rusia dengan Ukraina. Invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina menimbulkan seluruh dunia terkena imbasnya. Mulai dari ekonomi, pangan, hiburan, ekspor, impor, bahkan hubungan diplomatik. Tapi yang tak kalah penting ialah olahraga. Misalnya badminton, Federasi Bulu Tangkis Dunia yang bisa kita kenal BWF atau BWF mengambil keputusan untuk melarang atlet-atlet Rusia untuk bertanding. Tetapi bukan hanya itu saja, seluruh pertandingan yang dilakukan di Rusia harus dibatalkan karena terjadinya konflik ini. Di sisi lain ada balap Formula One yang seharusnya bertanding di Rusia batal karena dengan alasan yang serupa. Beberapa olahraga lainnya seperti tenis, rugby, dan bola basket diberi larangan bermain, penangguhan, sampai perpindahan dan pembatalan pertandingan karena ada hubungannya dengan invasi ini. Di sepak bola sendiri, pengaruh invasi terbilang cukup masif atau cukup berpengaruh. FIFA dan UEFA sebagai badan yang berwenang sepak bola dunia dan Eropa memberi sanksi kepada tim-tim Rusia dan timnas Rusia untuk bermain karena masih di bawah naungan mereka. Yang berarti CSKA Moskow dilarang tampil di Liga Eropa melawan RB Leipzig, dan timnas Rusia gagal ke Piala Dunia Qatar 2022. Kemudian perpindahan Final Champion yang semulanya ada di Gazprom Arena harus dipindahkan ke Stade de France, yang berarti harus dipindahkan ke stadion yang biasa timnas Prancis bertanding. Turut prihatin ya dengan keadaan yang sekarang, konflik sekarang, karena kemungkinan besar para atlet bisa kemungkinan dia sudah berlatih jauh-jauh hari dan sudah menunggu pertandingan yang akan segera dimulai, tetapi harus batal karena konflik invasi yang dilakukan Rusia dan Ukraina. Yuk kita sedikit lebih relax dan santai, mungkin tadi sedikit lebih menegangkan. Oke. Para aktor lapangan hijau memberikan suntikan moral dan kemanusiaan di sela-sela pertandingan melalui pesan perdamaian. Di antaranya ada Liga Inggris dengan Manchester United melawan Watford dan Everton melawan Manchester City. Dan juga para fans Rayo Vallecano memberikan pesan perdamaian juga. Kemudian juga ada kiper muda asal Chicago, Gaga Slonina maksudnya, memberikan pesan perdamaian yang berbunyi "No War in Ukraine" di jersinya. Kemudian juga ada PSG atau Paris Saint-Germain memberikan pesan perdamaian sesaat sebelum pertandingan Saint-Etienne di Ligue 1 yang berbunyi Peace for All. Cukup bangga ya dengan semua atlet yang dilakukan, karena bukan seluruh dunia menginginkan perdamaian, tetapi juga para atlet menginginkan perdamaian. Tadi kita sudah membahas berita luar negeri, sekarang kita akan membahas berita dalam negeri. Kabar gembira untuk Indonesia, pemuda balap asal Wonosari yang bernama Veda Ega Pratama sukses menduduki di posisi ketiga di ajang balap Idemitsu Asia Talent Cup 2022 dan berhasil mengibarkan bendera Indonesia di sirkuit Losail.
Qatar. Minggu lalu 6 Maret 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat. Start di posisi ketujuh, Veda Ega Pratama sempat ada di posisi kedua, tetapi dia kehilangan keseimbangan di saat 2 lap terakhir dan harus finish di posisi ketiga setelah Amon Odaka dari Jepang dan Hamad Al Saud dari Qatar. Sungguh bangga ya kita sebagai pemuda Indonesia mendengar kabar dari Veda Ega Pratama berhasil menduduki posisi ketiga. Kita sudah tahu ya, resiko pembalap itu ketika disalip memang itu agak sedikit mengkhawatirkan, tetapi Veda Ega Pratama berhasil di posisi ketiga. Harum ya? Iya, karena membanggakan bangsa Indonesia. Tadi kita sudah membahas invasi Rusia dengan Ukraina dan juga beberapa olahraga lainnya. Ngomong-ngomong tentang olahraga nih, Breakers di rumah udah olahraga atau nggak suka olahraga? Atau suka olahraga atau suka olahraga tapi sekadar hobi atau suka olahraga sekedar untuk kesehatan aja. Tapi perlu diketahui, Breakers yang ada di rumah, olahraga itu penting ya bagi kesehatan tubuh, kesehatan mental ataupun kesehatan berbagai lainnya. Seperti untuk menghindari penyakit jantung misalnya atau stroke ya, karena olahraga itu penting. Tetapi bukan hanya itu saja, olahraga itu juga mempromosikan ideal tubuh atau membuat tubuh kita semakin ideal. Kemudian tadi di awal saya bilang ada episode spesial plus paket komplit. Nah, ini paket komplitnya. Ada rekan saya yang akan menelusuri dan mendengarkan asumsi masyarakat terkait olahraga. Suka atau tidaknya, suka atau karena hobi, atau suka karena kesehatan. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lihat rekan saya Apridia Rizky di Opini Breakers.